Klub Pelajar Merdeka akan podcast bersama bintang tamu kita Hafiz. Mas asing ngomong apa? Fit Azhar. Oh ya, Hafiz Azhar. Seorang penulis, sejarawan, lalu juga seorang jurnalis. Ternyata dia juga mantan pemain Marawis ya. Sobat ikut lomba nasir aja. Oh iya, lomba nasir. Pernah juara azan kan? Jangan. Pertanyaannya, kenapa saya tertarik untuk menulis itu kan, ini Party. Pertama karena memang di Bandung didirikannya. Keduanya, ini Party ini memang mayoritas kan orang-orangnya yang bergerak di situ kaum Indo-Eropa gitu. Jadi orang-orang yang nasibnya tidak tentu, seperti orang Arab di masa Hindia Belanda juga nasibnya tidak tentu gitu. Yang menarik di sini, ini Party ini ya sebut saja salah satu tokohnya Deuys Dekker gitu. Dia ini memang sebagai pemantik juga, pemantik pergerakan di Hindia Belanda, terutama untuk kaum Bumiputra gitu. Jadi Deuys Dekker ini sebenarnya sangat berperan sentral, terutama di Indonesia Party juga berperan sentral untuk mendirikan organ-organ politik atau organisasi-organisasi Bumiputra seperti Budi Utomo, kemudian ya Indonesia Party juga banyak gitu. Itu yang salah satunya sih yang pengaruh banyak pengaruh untuk organisasi Bumi ini ya Budi Utomo gitu, Budi Utomo. Oke. Kalau guysnya ya aya tukang nasi goreng aing mah kita tahan sebentar karena bunyi tek-teknya itu. Iklan aja cari iklan. Dalamnya biar terlalu dipotong-potong. Oke, lanjut. Jadi si buku itu mengisahkan tentang awal pembentukan gerakan politik gitu mungkin di Indonesia ya. Ini Party. Itu partai politik pertamanya di Indonesia ya? Partai politik pertama cuman diinisiasi oleh orang Indo-Eropa. Kan sebelum Indonesia Party itu ada Insulinde, sebelumnya lagi ada Indonesia Bong. Jadi Indonesia Party ini metamorfosis lah, dapat dikatakan gitu, metamorfosis dari kedua organisasi sebelumnya, Indonesia Bong atau Insulinde. Indonesia Bong ini didirikan tahun 1898, kalau Insulinde 1907. Nah, dua organisasi ini memang pendirinya yang nggak jauh-jauh dari Indonesia Party, dari pendiri Indonesia Party, ya Deuys Dekker lah taruhlah gitu. Nah, Indonesia Bong umpamanya berdiri tahun 1898 juga mempunyai tujuan yang katakanlah untuk menyejahterakan orang Indo-Eropa gitu, Indo-Eropa. Nah, karena singkat cerita karena di tubuh Indonesia Bong ini sudah tidak enak bagi orang-orang Indo-Eropa yang memang memiliki gagasan progresif, jadi mendirikan lagi organisasi Insulinde. Nah, kenapa tidak progresif? Karena konon Indonesia Bong ini memang hanya diperuntukkan untuk kalangan Indo-Eropa saja, umpamanya tujuannya itu untuk menyejahterakan orang Indo-Eropa berupa misalkan dalam faktor ekonomi, dalam pendidikan, dalam soal-soal lainnya, tapi fokus di orang-orang Indo-Eropa. Nah, Insulinde agak lebih progresif lah sedikit dari Indonesia Bong gitu. Banyak orang-orang bukan Indo-Eropa yang bergabung ke Insulinde, tapi itu tadi masih ada celah yang memang perlu diperbaiki gitu. Akhirnya Deuys Dekker mendirikan Indonesia Party. Nah, mendirikan Indonesia Party ya, kalau kita mungkin di buku-buku sejarah waktu SD pernah mendengar 3 serangkai ya.
Dewas Dekat, terus Cipto Mangunkusumo dan ya Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara gitu. Nah sebetulnya pendiri utama itu Dewas Dekker dan orang-orang Eropa, cuman pada waktu itu memang dua orang pribumi ini atau Bumiputra, Cipto sama Suwardi kebetulan jadi redaksi koran yang didirikan oleh Dewas Dekker, yaitu The Express. Ya otomatis mereka berdua ini ya ikut terlibat juga dalam pendirian Indisi Party gitu. Tapi gagasan utamanya tetap orang-orang Eropa. Dan untuk memperjuangkan hak-hak kaum Bumiputra begitu ya, kurang lebih si Indisi Party itu. Perkembangan selanjutnya bisa dikatakan demikian lah gitu. Kalau pada mulanya ya tujuan Indisi Party ini kan Hindia gitu ya, India for India gitu kalau dalam bahasa Belandanya. Dia punya akses ke parlemen Hindia Belanda nggak sih si Indisi Party itu? Ada nanti Sulunde Cipto masuk ke Pokstrat umpamanya tahun 1918. Terus ada juga Abdul Ripai ini yang dokter Abdul Ripai, sama itu juga dia masuk ke Pokstrat juga, itu memperjuangkan hak Bumiputra. Karena ada nggak kalau kita lihat dari sejarah pergerakan politik itu kan di Indonesia karena kebijakan politik etis gitu ya, akhirnya berkembang kaum cendekia di Indonesia. Nah pertanyaan saya, apakah ada perbedaan tidak gerakan politik di awal-awal pergerakan di Indonesia dengan pergerakan politik yang terjadi di hari ini? Pasti tujuannya berbeda, tapi motif gerakannya gitu, atau lebih tepatnya lagi iklim pergerakan politik di zaman awal abad 20 dengan sekarang kira-kira masih ada persamaan atau sudah banyak perbedaannya dalam kacamata Hafiz sebagai penulis? Kontinuitasnya Ya. Banyak peralihan sih kalau menurut saya, soalnya tujuannya atau targetnya berbeda ya. Kalau pada waktu itu kan jelas target atau tujuan utamanya ya penentangan terhadap penjajahan kolonialisme gitu. Siapa yang melakukan penjajahannya? Belanda kan gitu. Kalau sekarang ya mungkin penjajahannya banyak gitu, bukan hanya ya taruh umpamanya kita mau menyalahkan pemerintah sebagai penjajah, oke fine saja, atau misalkan kaum pemodal yang mengeruk lahan bumi di Indonesia itu juga bisa disebut penjajah juga gitu. Nah, maksudnya penjajah itu kumaha? Maksudnya penjajah pemerintah, penjajah kaum pemilik modal, perenggut hak rakyat. Jadi yang merenggut hak rakyat itu kita kategorikan sebagai penjajah. Katakanlah sepakati gitulah. Dulu kan gitu kan, pas di masa Hindia Belanda juga salah satu tujuan utama menyerang atau mendirikan organisasi kan untuk itu gitu, untuk menyerang kolonialisme Belanda atau apapun gitu. Salah satu bentuk kolonialismenya itu pengerukan rakyat Bumiputra kan gitu. Terus mereka ya walaupun berbeda ideologi, umpamanya komunis dengan syarikat Islam putih misalnya. Kalau soal kolonialisme atau perenggutan hak terhadap rakyat Bumiputra pasti satu tujuan gitu. Nah kalau sekarang kayaknya penjajahan itu ya berbeda-beda bentuknya. Kalau bagi saya ya, menurut saya berbeda-beda bentuknya. Entah itu misalkan orang-orang yang mengklaim bahwa pemerintah sebagai penjajah umpamanya, atau misalkan kaum pemilik modal yang sekarang masuk ke desa-desa menjajah masyarakat di desa berupa tanahnya misalkan, atau ya lahanan buminya gitu dikeruk. Itu kan beda-beda bentuknya gitu. Nah arah gerakan politik kita kan saat ini justru tidak banyak menentang
kasus-kasus itu gitu, kasus-kasus penjajahan seperti itu gitu. Karena apa? Karena memang ya kalau secara kasarnya banyak gimmick dan lain sebagainya, merenya tak apalah. Dan artian banyak gimmick itu ya terbukti dalam beberapa hal, umpamanya banyak calon legislatif yang terjun di dalam dunia politik, atau artis atau aktivis 98 atau apapun itu yang terjun ke dunia politik praktis atau ke partai, ya mindsetnya jadi berubah gitu, jadi berbeda ketika awalnya dia ya berkampanye untuk membela hak-hak rakyat, tapi setelah masuk ke partai politik beda lagi tujuannya gitu. Gitu Kalau- sih kalau Iya, itu kalau Hafiz itu ya, yang menarik juga. Jadi konsep penjajahan itu mereka yang merebut hak orang banyak, gitu ya. Dan mungkin juga bisa diartikan di era di era awal pergerakan, di awal abad 20, pasca berapa tahun setelah politik etis, wacana demokrasi mulai ada mungkin ya di Indonesia, dengan dibentuknya partai-partai. Kalau Kang Hafiz nanti gimana? disebut demokrasinya, kumanya enggak juga sih. Hmm. Enggak juga, soalnya apa ya? Oke, taruhlah bukan umpamanya pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonial membentuk Volksraad ya, kalau sekarang DPR, Dewan Rakyat. Tapi tetap mayoritas orang-orang Belanda, orang-orang Belanda dari pemerintah Hindia gitu, Hindia Belanda. Terus misalkan di Haminteraat atau Dewan Kota sama mayoritas ya yang berdekatan dengan pemerintah kolonial gitu. Jadi disebut demokrasi enggak juga sih. Walaupun juga berarti benih itu sudah mulai muncul ya. Kan dengan dibentuknya partai-partai, kemudian suara-suara baru muncul, ada diversifikasi gagasan, dan itu akhirnya menjadi cikal bakal. Seandainya gerakan tersebut tidak muncul, ya berarti masih homogen sih suaranya, masih satu, tidak banyak gitu ya. Dan memang kepentingannya kepentingan kolonial. Nah, kalau saya boleh menambahkan lagi, politisi di zaman itu, di abad awal abad 20, literasi mereka cukup baik mungkin ya. Iya. Dibanding hari ini, tidak semua politisi kita di abad 21 ini punya literasi cukup bagus. Meskipun kita sadari bahwa di abad 21 akses untuk memperoleh informasi cukup besar. Dan zaman itu orang baca bukunya Karl Marx kemungkinan besar dalam dua bahasa, kalau nggak bahasa Jerman, bahasa asli, atau bahasa Belandanya, atau bahasa Inggrisnya. Belum ada bahasa Indonesianya. Jadi akses mereka harus mencari ke bahasa aslinya gitu ya. Jadi literasi mereka cukup baik. Nah, dalam riset Kang Hafiz di buku-buku yang udah dibuat, khususnya buku ini seperti menemukan nggak sih gerakan kemampuan literasi mereka seperti apa sih? Ya contoh, Pak Soehadi Ningrat, bagaimana mereka memperoleh buku-buku itu, pernah dapat nggak sih behind the scene cerita mereka memperoleh akses informasi itu? Kalau Soehadi kan dari kalangan Ningratnya, pasti mudah lah gitu untuk memperoleh buku-buku. Terus kebetulan juga dia diasingkan ke Belanda sama Cipto. Oh iya. Jadi pastilah bersentuhan dengan literasi-literasi di luar Hindia Belanda gitu. Maksudnya kayak buku-buku Das Kapital dan sebagainya. Itu pasti mereka mudah lah untuk memperoleh gitu. Nah, sebelumnya juga kan mereka sekolah di Stopia ya, sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran yang mayoritasnya orang-orang Belanda juga yang mengajarnya gitu. Jadi akses untuk mendapatkan buku-buku itu ya dari situ juga, dari sekolah. Kemudian bisa juga dari ketika mereka diasingkan ke Belanda gitu. Dan rata-rata kelompok itu alumni Stovia ya? Cipto, Soehadi, Stopia. Kedokteran nih. Kedokteran. Jadi anak kedokteran membuat gerakan, karena kampus pertama mungkin itu ya di Indonesia ya?
Di Hindia Belanda. Sekolah itu cikal bakalnya UI kan. Iya ya. Universitas. Kampus ada lagi sebetulnya THB yang sekarang jadi Ya, ITB. ITB. Tapi lebih awal Sofia ya. Daripada Bareng sebetulnya Benar. ada Stopia, ada Ospia. Benar, Sofia. Ospia itu semacam sekolah administrasi lah gitu ya. Itu siapa tokoh-tokoh yang masuk di situ kayak Cokro, Suprapto itu kan di situ. Ospia. Ospia. Tapi kebanyakan Stopia sih. Kebanyakan Stopia. Budi Utomo kan akhirnya di situ juga, Stopia. Ya, gitu di Sofia. Nah, si indisi partai dalam riset yang dibuat oleh Hafiz, gagas apa namanya, produk apa yang mereka buat gitu, produk gagasan apa yang mereka. Ini seperti itu sebetulnya mah riwayatnya singkat kan, maksudnya stabil meta purposis ya, jadi Indonesia Partai dari Insilunde jadi Indonesia Partai, walaupun Insilunde belum bubar ya. Indonesia Partai ini kan didirikannya secara resmi kalau di dalam ADART-nya atau anggaran rumah tangganya tanggal 6 September 1912, tapi peresmiannya tanggal 25 Desember bertepatan dengan hari Natal tahun 1925. Nah, dalam jangka waktu 6 September ke 25 ini melebarkan sayapnya dan edanan gitu, maksudnya ke berbagai kawasan pinggiran kayak di Calengka, kayak di luar Jawa, di Sumatera. Nah, belum genap setengah tahun sih sebetulnya udah pemerintah kolonial udah mencium gelagat ini seperti udah aing mau beres gitu, kudu dibubarkan, terbukti kan nggak dikasih izin badan hukum gitu, jadi dibubarkan. Dan bertepatan dengan tahun 1913 itu bertepatan dengan dibentuknya Komite Bumi Putra sebagai protes perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda terhadap Prancis gitu. Saya tuh menyumbang kayaknya. Suruh menyumbang. Nah, 3 tokohnya itu Suwardi, Cipto, dan Dosteker kan diasingkan ke Belanda. Singkat ceritanya bubarlah ini seperti setelah mereka ini kembali ke Indonesia, kembali ke Insulinde gitu. Misalkan dimulai dari Cipto kembali ke Hindia Belanda, langsung terjun ke Insulinde di Solo, di Surakarta. Kebetulan kan waktu itu ketuanya istrinya Nyonya Pugel yang jadi ketua abdelinya atau ketua cabangnya, jadi bisa bebarengan gitu. Nah, ini juga Insulinde Abdeling Surakarta juga sebetulnya bisa dikatakan sebagai Insulinde yang sangat progresif dibandingkan dengan Insulinde di cabang-cabang lain. Kenapa? Karena setelah Nyonya Pugel atau istri Cipto jadi ketua, dia juga menarik kalangan progresif lain kayak Haji Misbah gitu. Haji Misbah ditarik juga. Jadi gitu. Semakin progresif lah gitu, semakin progresif. Nah, tahun 1918 Insulinde ini diganti namanya jadi National Independence Party gitu. National Independence Party. Nah, tahun 1919 baru Suwardi masuk ke NIP jadi ketua juga di situ, jadi ketua umumnya. Oke. Di NIP gitu. Nah, Hafiz, apa yang membuat Hafiz urgent gitu? Kenapa menjadi penting untuk mengkaji tentang Indonesian Party? Penting Sob, karena ya kan walaupun didirikan oleh kalangan Indo-Eropa, tapi ruang lingkupnya luas gitu. Maksudnya kan Indonesian Party ini sebagai kritik juga terhadap organisasi sebelumnya, taruhlah misalkan terhadap Indonesia Bon yang terlalu pemikirannya kolot katanya gitu. Kolot kenapa? Kolot karena kalau kita mau membela hak-hak kalangan menengah katakanlah, kenapa harus difokuskan ke satu golongan aja, ke satu golongan Indo-Eropa namanya gitu. Kalau Indonesia Party enggak, dia menampung juga orang Tionghoa, menampung juga orang Arab, terutama orang Bumi Putra banyak juga kan di situ gitu. Berarti lintas suku agama ras gitu ya? Ya walaupun ya didirikannya oleh orang Indo-Eropa. Jadi itu menjadi menarik ya untuk diangkat karena partai yang multikultur mungkin ya seperti ya, yang terbuka, yang inklusif. Nah, tantangan terbesar Indonesian Party selain tekanan dari pemerintah, apalagi ya? Ancaman-ancaman atau resiko-resiko yang dialami oleh Indonesian Party itu?
Apa ya? Ya memang kan ya selain pemerintah kolonial mungkin juga ada, kalau di Surakarta Kasunanan ya, jadi pejabat pribumi lah gitu, bupati dan sebagainya gitu. Itu juga jadi semacam apa, menjadi resisten gitu bagi kaum insulinnya atau NEP. Juga mungkin kebetulan waktu itu berbarengan juga dengan kemunculannya apa PKI komunis ya tahun 1920-an gitu. Snapchat itu. Nah, Snapchat kan Snapchat. penggagasnya atau tokoh utamanya ingin agar orang-orang di NIP atau orang-orang Islamanda juga bisa bersama-sama gitu, guyup disitulah maksudnya bergabung lah gitu. Terbukti beberapa anggota NIP itu banyak yang bergabung ke PKI gitu, ke Partai Komunis Indonesia. Sebelumnya bukan PKI ya, apa ISDP ya, ISDP itu Indonesia Sosial Vereniging Demokratik gitu. Oke. Jadi ya tantangannya itu selain pemerintah kolonial atau pejabat, Ada ideologi. ada juga dari anggotanya yang memang tidak, nggak tahu merasa bosan atau apanya ya, intinya mah pengen bergabung dengan organisasi lain gitu. Oke, jadi karena itu partai politik. Nah, pengaruh apa yang dibawa oleh Indonesia Party di awal abad 20? Pengaruhnya yaitu penentangan terhadap apa namanya, gagasan kolot sih, terus memantik juga organisasi pribumi lainnya kayak SI misalkan, Syarikat Islam, walaupun didirikannya saya kira lebih dulu SI ya, Syarikat Islam, atau sebelumnya deh SDI itu, Syarikat Dagang Islam. Tapi pengaruh ini seperti maksudnya tokohnya ya, kita sebut saja Adolf Dekker, besar sekali gitu, besar sekali terhadap organisasi pribumi atau bumi putra yang lainnya. Ya ketika pendirian atau peresmian ini seperti namanya dihadiri langsung oleh petinggi Syarikat Islam Cokroaminoto dan Haji Hasan Surati namanya gitu. Nah setelah itu ya mereka ngobrol-ngobrol, kalau kita bincang-bincang ini gimana arah pergerakannya gitu. Ada konsolidasi juga gitu, ada konsolidasi untuk ya bisa menentang atau melawan benih-benih kolonialisme yang lain yang dimunculkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena walaupun dua organisasi ini berbeda ya, Syarikat Islam kan mindsetnya arahnya berbeda juga dengan ini seperti. Kalau Syarikat Islam kan awalnya murni untuk gerakan sosial dagang gitu ya, gerakan sosial dagang, tapi belakangan atau berkonsolidasi dengan organisasi yang lainnya arahnya jadi semakin progresif. Terbukti umpamanya terbelah menjadi dua, ada yang SI merah dan SI putih gitu. Artinya ya sumbangan-sumbangan progresif dari organisasi lainnya, terutama ini seperti juga kayaknya memang ada pengaruhnya ke situ. Gitu. Ya, oke. Penutup, Fis, dari buku tersebut ya, Indonesia Party, kira-kira punya satu ini enggak ya, temuan-temuan yang mungkin didapat gitu ya selama melakukan riset tersebut. Bisa share nggak ya temuan-temuan apa yang unik yang ini relevan dengan hari ini gitu? Ada sih, kayak kalau saya sih walaupun mendapatkan di sumber sekunder ya, saya dapat itu di bukunya Takashi Shiraishi yang kalau diterjemahkan, ada terjemah sekarang Zaman Bergerak, itu ada semacam wacana diskursus yang continue dengan diskursus sekarang. Kalau memakai kacamata Foucault ya, misal Foucault, itu sangat relevan sekali. Umpamanya ketika Haji Misbah, sebelum Haji Misbah masuk ke insulin, dia kan sebetulnya ada wacana yang muncul ketika itu. Apa wacananya itu? Pemerintah kolonial mewajibkan kalangan ya, masyarakat Hindia Belanda, terutama bumi putra, agar membeli rumah untuk menangkal wabah pes. Jadi diwajibkan gitu, menang lah gitu. Harganya udah ditentukan dan sebagainya.
Nah, muncullah Haji Misbah gitu. Haji Misbah muncul di situ untuk melawan pemaksaan itulah, katakan pemaksaan. Nah, di zaman sekarang ketika masa pandemi kan ada itu teh wacana itu teh gitu berkembang juga. Jadi ada semacam kontinuitas dari wacana historis itu dengan wacana sekarang gitu. Saya kira menarik lah itu pada bandingnya nama gitu. Jadi munculnya pergerakan nasional juga sebetulnya tidak hanya dilandasi oleh keterjajahan kaum bumi putra, walaupun banyak ya di situ, tapi ada wacana lainnya gitu. Salah satunya itu dengan kemunculannya wabah, baik itu wabah pes atau wabah flu Spanyol gitu ya dulu itu. Terus apa lagi ya, itu sih yang menarik ke SMA. Jadi ada wacana yang lain lah gitu, ada wacana yang lain selain ya diskursus yang lain selain memang fokus ke penentangan terhadap kolonialismenya. Wacana lain, maksudnya wacana lain penentangan itu yaitu wacana wabah gitu. Oke. Hafiz, makasih ya telah berkunjung ke studio Klub Pelajaran Merdeka. Siap. Oke, sejarah akan mengikuti suatu masa dan setiap masa punya sejarahnya. Dan setiap hal yang kita alami itu akan memberikan satu kisah yang suatu hari nanti menjadi sebuah cerita bagi perkembangan pemikiran, kebudayaan, dan kemajuan peradaban kemanusiaan. Sampai ketemu lagi di podcast Klub Pelajaran Merdeka. Hafiz, Azhar, bukunya Indisi Party, beli di toko buku Terdekat. terdekat. Terima kasih.